Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Citra, saya pengajar mata pelajaran sosiologi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas modul tema 11 dengan judul yang warna-warni kehidupan sosial. Di sini kita akan membahas ada beberapa unit, di antaranya adalah unit 1 masyarakatku dinamis, dan yang kedua unit 2 majulah masyarakatku. Kita mulai dari unit yang pertama, masyarakat dinamis. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan sosial. Nah, ada menurut pakar sosiologi yaitu Selo Sumarjan menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Secara umum, masyarakat cenderung untuk berubah saat dipengaruhi oleh faktor yang pertama adalah rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada, dan juga timbulnya keinginan untuk mengadakan perbaikan. Yang ketiga, kesadaran akan adanya kekurangan dalam kebudayaan sehingga berusaha untuk mengadakan perbaikan. Kemudian ada juga adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Berikutnya, banyaknya kesulitan yang dihadapi yang memungkinkan manusia berusaha untuk mengatasinya. Sikap terbuka masyarakat terhadap hal-hal yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat. Tingkat kebutuhan masyarakat yang kompleks dan adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup. Dan yang terakhir adalah sistem pendidikan yang memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia untuk meraih masa depan. Di lain pihak, masyarakat memiliki kecenderungan untuk mempertahankan nilai-nilai lama yang dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah adanya unsur yang mempunyai fungsi tertentu. Yang kedua, adanya unsur-unsur yang diperoleh melalui sosialisasi sejak kecil. Yang ketiga, adanya unsur yang menyangkut agama dan religi yang menyangkut pemerintah. Dan yang keempat, adanya unsur-unsur yang menyangkut ideologi dan filsafat bangsa. Dan berikutnya adalah yang B, adalah teori perubahan sosial. Di sini ada beberapa teori perubahan sosial. Yang pertama adalah teori siklus. Teori siklus adalah melihat perubahan sosial sebagai sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Para penganut teori siklus berpendapat atau berpandangan bahwa proses perubahan sosial masyarakat tidak selesai di tahap akhir, melainkan berputar kembali ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah teori perkembangan. Di sini melihat perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu. Teori perkembangan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Yang ketiga, teori gerakan sosial melihat bahwa perubahan sosial dapat terjadi karena ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada dalam masyarakat yang ada kalanya menimbulkan gerakan sosial. Masyarakat bergerak melalui berbagai tahapan. Menurut Auguste Comte, tahapan perubahan masyarakat antara lain tahap teologis, tahap metafisik, tahap positivis. Dan menurut Herbert Spencer, tahapan perubahan masyarakat antara lain masyarakat sederhana, masyarakat kompleks, masyarakat lebih kompleks peradaban, dan menurut Emil Durkheim, tahapan perubahan masyarakat antara lain solidaritas mekanik, solidaritas organik. Kemudian ada teori modernisasi, melihat bahwa negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Menurut Davis Lerner, modernisasi diperlukan dalam perubahan sosial sehingga negara berkembang perlu meminjam dan menerapkan karakteristik negara maju untuk berubah. Begitu. Kita lanjutkan yang ke C, perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Perubahan sosial dan dampaknya terjadi antara lain yang pertama, pergolakan daerah, yang termasuk pergolakan daerah antara lain pemberontakan PKI Madiun,
pemberontakan DITII, pemberontakan Republik Maluku Selatan, dan pemberontakan APRA. Yang kedua ada lagi aksi protes dan diskriminasi. Aksi protes adalah gerakan yang dilakukan sendiri maupun bersama untuk menyampaikan rasa tidak puas terhadap tindakan atau kebijakan seseorang atau lembaga. Salah satunya bentuk adalah demokrasi. Yang ketiga adalah kriminalitas, merupakan perilaku menyimpang yang cenderung melawan hukum atau norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang keempat adalah kenakalan remaja. Untuk yang D, proses perubahan sosial dan kesinambungan masyarakat. Masyarakat yang serasi dan harmoni merupakan kondisi yang diharapkan oleh semua masyarakat. Dalam masyarakat yang serasi ada kalanya terjadi gangguan. Jika setelah perubahan gangguan dapat dipulihkan, maka akan terjadi penyesuaian atau adjustment. Jika gangguan tersebut tidak dapat dipulihkan, maka akan terjadi ketidakpenyesuaian sosial atau maladjustment. Dan kondisi ini dapat menyebabkan perilaku tanpa arah atau anomi. Perubahan sendiri dapat dicapai melalui saluran-saluran perubahan sosial budaya atau bisa disebut juga dengan channel of change, meliputi lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan juga yang lainnya. Salah satu contoh lembaga kemasyarakatan adalah PNPM pedesaan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Ini untuk yang unit 1. Di sini saya merangkumkan beberapa bagian yang penting, di antaranya seperti yang saya sebutkan tadi. Kita lanjutkan ke unit 2. Majulah masyarakatku. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa hal. Baik, kita lanjutkan lagi ke modul kedua, unit 2. Majulah masyarakatku. Nah, di sini kita akan bahas di antaranya adalah perubahan untuk menjadi masyarakat maju diperlukan usaha seluruh anggota masyarakat. Upaya utama dalam mencapai kemajuan dalam kehidupan masyarakat yaitu melalui bidang pendidikan. Mengapa? Karena pendidikan membekali masyarakat untuk dapat berpikir tentang bagaimana menjadikan kehidupan lebih mudah, lebih praktis, dan lebih nyaman. Semua kelebihan tersebut dalam perubahan sosial dikenal sebagai modernisasi. Dalam melakukan modernisasi, yaitu tentu saja tidak dapat dilepaskan dari proses lain, yaitu industrialisasi dan demokratisasi. Nah, di sini yang dimaksud dengan modernisasi adalah suatu proses perubahan atau transformasi dari keadaan tradisional menuju ke masyarakat yang lebih maju atau modern. Tujuan utama dari modernisasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum, dan selain itu modernisasi juga bertujuan untuk mengubah pola pikir seseorang menjadi lebih baik dalam berbagai kehidupan sehingga dapat beradaptasi dengan kehidupan yang dinamis. Syarat modernisasi yang pertama antara lain adalah cara berpikir yang ilmiah yang melembaga dalam kelas penguasa maupun masyarakat. Yang kedua, sistem administrasi negara yang mewujudkan birokrasi yang baik, jauh dari KKN, serta semangat kerja yang tinggi. Kedisiplinan yang tinggi tetapi tidak melanggar hak asasi manusia sebagai warga negara. Yang berikutnya adalah sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial atau social planning. Berikutnya adalah perkembangan modernisasi. Modernisasi hanya dapat terjadi jika terdapat suatu dorongan. Dorongan-dorongan itu menurut David McClelland adalah sebagai berikut. Yang pertama, pribadi yang memiliki need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, perasaan tanggung jawab terhadap masyarakat,
memiliki modal yang cukup, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, dan juga ada ciri-ciri modernisasi. Yang pertama, aspek sosiodemografi. Aspek sosiodemografi di sini artinya adalah perubahan pada unsur-unsur sosial, ekonomi, dan psikologi manusia. Perubahan tersebut bergerak dengan pola yang baru melalui sosialisasi dan juga pola perilaku dalam aspek kehidupan modern. Misalnya, urbanisasi, peningkatan pendapatan, dan penggunaan teknologi. Ciri-ciri modernisasi yang berikutnya adalah aspek struktur organisasi sosial. Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur masyarakat dan juga norma kemasyarakatan yang terwujud karena adanya hubungan antar warga dan dalam masyarakat. Perubahan tersebut biasanya berhubungan dengan norma sosial, pelapisan sosial, interaksi sosial, wewenang, lembaga kemasyarakatan, dan kekuasaan. Kemudian kita lanjutkan lagi ke dampak modernisasi. Nah, dampak ini sendiri ada dua. Yang pertama dampak positif modernisasi dan dampak negatif modernisasi. Nah, dampak positif modernisasi itu yang pertama, menguatnya integrasi masyarakat yang membuat masyarakat menjadi terbuka sehingga interaksi antar individu di masyarakat menjadi baik. Yang kedua, meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, dan transportasi yang semakin maju. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal politik dan demokrasi. Dan kemudian untuk yang berikutnya adalah dampak negatif. Dampak negatifnya antara lain adalah adanya kesenjangan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial, terjadinya pencemaran lingkungan alam, adanya peningkatan kriminalitas. Itu dampak negatif dari modernisasi. Kemudian ada lagi kita bahas tentang industrialisasi. Industrialisasi sendiri adalah sebuah proses di mana perekonomian bertransisi dari berbasis pertanian ke basis manufaktur atau industri. Jadi perubahan dari tingkat yang dari tradisional ke modern. Dan kemudian ada juga faktor pendorong industrialisasi. Faktor pendorongnya antara lain yang pertama, jenis kekayaan alam yang tersebar di berbagai daerah. Yang kedua, letak Indonesia yang berada di antara Asia dan Australia sehingga memungkinkan pemasaran hasil industri ke benua tersebut. Yang ketiga, kekayaan alam yang melimpah yaitu berupa barang tambang, hasil hutan, dan pertanian. Yang keempat, penduduk yang besar jumlahnya sebagai faktor tenaga kerja dan konsumen. Yang kelima, undang-undang penanaman modal asing di Indonesia yang bersifat menguntungkan. Dalam artian ini menguntungkan untuk kita sebagai pengembangan. Kemudian, kalau faktor penghambatnya adalah keterbatasan teknologi. Keterbatasan teknologi dalam artian di sini kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi menghambat efektivitas dan kemampuan produksi. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan teknologi terbaru. Yang ketiga, keterbatasan dana pemerintah. Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan industri atau mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi. Dan dampak sosial dan lingkungan adalah antara lain urbanisasi, eksploitasi tenaga kerja, perubahan pada struktur lingkungan keluarga, perubahan pada struktur keluarga, dan juga lingkungan hidup.
Sedangkan untuk demokratisasi sendiri adalah sebuah proses pendemokrasian seluruh rakyat untuk ikut serta dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat atau negara, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dengan mengutamakan persamaan akan hak, kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Nah, proses demokratisasi itu sendiri kriterianya secara singkat menurut Robert A. Dahl adalah sebagai berikut. Yang satu, pemahaman yang jelas, partisipasi efektif, pencakupan orang dewasa, demokratisasi, dan persamaan suara. Untuk yang terakhir adalah ciri-ciri demokratisasi. Ciri-ciri demokratisasi itu antara lain yang pertama, partisipasi, yang kedua tanggapan pemerintah, yang ketiga bertumpu pada hukum, yang keempat terbuka pada keanekaragaman anggota, yang kelima bertumpu pada konsensus, yang keenam dapat dipertanggungjawabkan, yang ketujuh efisien, efektif, stabil dan bersih, dan yang terakhir adalah transparan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini tentang materi kitab modul 11, kehidupan warna-warni sosial. Selanjutnya saya akan memberikan tugas untuk Anda semuanya, di mana saya akan mengambil dari modul yang sudah ada di panjenengan semua. Di sini untuk yang unit 1, tugasnya adalah di halaman 26 ya, 26. Di sini ada tugas amatilah dengan seksama kehidupan masyarakat sekitar. Nah, di situ ada lembar kerja, contoh perubahan sosialnya apa, indikator perubahannya apa, dan penyebab perubahannya apa, alasan perubahannya apa. Di sini saya hanya meminta maksimal 3 saja tugasnya, yaitu 3 contoh perubahan sosial yang ada di sekitar Anda. Nanti Anda temukan di situ. Saya hanya meminta 3 saja, nggih. Kemudian kita lanjut ke unit yang kedua. Unit yang kedua tugasnya adalah, yang tadi tuh tugas unit pertama, nggih. Tugas yang unit kedua adalah di sini ada lembar kerja 1 juga di halaman 39. Di sini ada panduannya. Nanti Anda hanya tinggal mengamati dengan seksama kehidupan masyarakat yang ada di sekitar. Setelah melakukan pengamatan, silakan Anda tuliskan berbagai modernisasi yang Anda temukan. Kemudian yang Anda temukan itu masukkan ke dalam lembar kerja yang pertama itu. Anda bisa mengerjakannya hanya maksimal 3 saja, tidak apa-apa. Yang Anda temukan, berbagai modernisasi yang Anda temukan di sekitar Anda, maksimal 3 saja. Jadi nanti di unit 1 juga 3, di unit 2 juga 3, dan nanti Anda kirimkan ke nomor WA saya seperti biasanya. Oke, untuk itu tetap semangat belajar, dan untuk hari ini pertemuannya saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.